Bapak Ibu, pelamar P3K tahun 2024, sudahkah Bapak Ibu sampai di menu unggah dokumen? Kalau belum, ini saya akan sampaikan informasi dokumen apa saja yang wajib Bapak Ibu siapkan dan nanti unggah agar Bapak Ibu bisa lolos P3K tahun 2024 ini. Oke, saya akan perbesar dulu. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini adalah dokumen surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai. Ukuran maksimalnya 1000 KB, ekstensinya PDF. Ini sifatnya wajib. Oke, saya akan perlihatkan seperti apa bukti fisiknya. Nah, ini dia. Saya sudah buat surat pernyataan. Surat pernyataan ini berisi identitas Bapak Ibu. Poin pentingnya adalah di pendidikan. Nah, untuk data-data yang lainnya ini saya rasa nggak masalah. Untuk pendidikan di sini, nanti Bapak Ibu silahkan sesuaikan. Kalau misalnya melamar menggunakan ijazah SMA untuk teknis, maka silahkan di sini cantumkan pendidikannya itu SMA. Kalau melamar menggunakan ijazah S1, maka di sini pendidikannya taruh S1 prodi apa. Ini nanti biar Bapak Ibu tidak di TMS-kan. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, ini ada 5 poin pernyataan, sehingga surat pernyataan ini dikenal juga dengan surat pernyataan 5 poin. Nah, ini poin-poinnya sudah ada di contohnya. Kemudian yang terakhir di bawah di sini adalah yang membuat pernyataan. Di bawah ini adalah nama Bapak Ibu selaku pelamar. Nah, ini perlu dibubuhi materai dan ditandatangan. Ingat, untuk pembubuhan materai, karena nanti Bapak Ibu boleh menggunakan materai tempel, ya tidak wajib materai. Maka kalau di sini materainya, maka nanti tanda tangannya harus mengenai materai ini. Nah, ini misalnya harus kena materainya. Ingat, materai tempel yang 10.000. Kemudian perlu perhatikan juga penanggalannya. Di sini untuk penanggalannya Bapak Ibu gunakan penanggalan yang berada di antara rentang waktu pendaftaran. Waktu pendaftaran itu kan mulai tanggal 1 sampai 20 Oktober. Karena ini ada kasus di pendaftaran CPNS yang baru lewat ini, dia membuat penanggalan surat pernyataan atau surat lamaran di luar dari rentang waktu pendaftaran itu. Dia buat sebelum pendaftaran dimulai, sehingga di TMS-kan. Nah, jangan sampai gara-gara masalah penanggalan nanti Bapak Ibu TMS. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah surat lamaran. Sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai. Ukurannya sama 1000 KB maksimal, ekstensinya PDF. Oke, saya akan tunjukkan surat lamaran. Nah, ini. Yang paling atas ini adalah penanggalan. Ingat, penanggalan ini adalah tanggal di antara rentang waktu pendaftaran. Kemudian ditujukan kepada siapa. Nah, ini kebetulan di kabupaten kami masih PJ bupatinya, belum bupati definitif. Maka ini penjabat bupati. Nah, ini lampiran ada perihal. Nah, perihalnya permohonan pendaftaran seleksi P3K. Kemudian ke bawah, di sini ada identitas Bapak Ibu. Sama juga, poin penting yang perlu diperhatikan di sini adalah di bagian pendidikannya. Sesuaikan dengan surat pernyataan tadi. Kalau melamar menggunakan ijazah SMA, ya di sini cantumkan pendidikan SMA. Begitu juga untuk yang menggunakan ijazah S1-nya. Nah, kemudian di surat lamaran itu biasanya dikasih contoh, ini ada bagian yang kosong. Nah, ini jabatan. Nah, ini kosong. Sehingga Bapak Ibu isi sendiri jabatan apa yang mau Bapak Ibu lamar. Kemudian unit kerja penempatannya di mana. Nah, ini dicantumin. Jangan sampai nanti dibiarin kosong. Karena sama juga kemarin ada kasus di CPNS-nya. Ini kosong. Ya di TMS-kan. Nah, walaupun berisi garis-garis ini tidak masalah, ya diisi selengkapnya saja sesuai dengan surat di pengumuman itu ataupun kopi dari web SSCSN-nya ketika Bapak Ibu memilih formasi juga boleh. Ini saya sudah lakukan pada pendaftaran CPNS yang baru lewat ini. Kebetulan saya mendaftarkan teman, saya gunakan seperti ini saja, lolos seleksi administrasi. Kemudian sebagai bahan pertimbangan saya unggah. Nah, ini beberapa dokumen yang dicantumkan di sini. Kemudian scroll lagi ke bawah, ini hormat saya, ya ini namanya adalah Bapak Ibu selaku pelamar. Sama, pembubuhan meterainya juga harus nanti karena menggunakan materai tempel, maka harus kena tanda tangan. Nah, perlu diingat dan diperhatikan. Satu materai jangan digunakan untuk kedua berkas tadi. Jangan menggunakan materai yang satu di surat pernyataan, kemudian digunakan lagi di surat lamaran. Nah, itu nanti pasti akan TMS. Karena nanti akan terdeteksi. Setiap materai itu kan ada nomor serinya Bapak Ibu. Ini juga yang menjadi kasus di tahun 2021 kemarin. Banyak yang TMS gara-gara menggunakan satu materai untuk beberapa berkas. Jadi ingat, satu materai itu untuk satu berkas. Nah, untuk lebih amannya Bapak Ibu, mengenai surat pernyataan maupun surat lamaran, silakan Bapak Ibu cari di pengumuman instansi itu pasti dicantumkan contoh surat lamaran dan surat pernyataannya. Kebetulan ini saya mengcopy dari contoh surat di sini. Nah, ini untuk surat lamaran. Karena ada juga beberapa instansi yang mensyaratkan surat lamaran ini harus ditulis tangan. Kalau diminta ditulis tangan, ya tulis tangan, jangan diketik.
Karena kebetulan di instansi kami dicantumkan di sini diketik oleh pelamar, maka ini tinggal copy saja ke Word, lalu dirapikan lagi biar formatnya sama seperti ini. Ya, ini tinggal di copy saja. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini jabatannya kosong, unit kerja penempatannya kosong. Kemudian sebagai bahan pertimbangannya ini, nah ini kan sampai G dan H. Yang G adalah STR, bagi yang mewajibkan STR, kemudian yang H ini surat keterangan disabilitas. Nah, kebetulan teman kami ini bukan pelamar disabilitas dan melamar formasi teknis, sehingga tidak perlu mencantumkan STR dan surat keterangan disabilitas, sehingga untuk yang poin G dan H tadi tidak perlu dicantumkan. Oke, sekali lagi Bapak Ibu ingat, ikuti saja contoh yang diberikan oleh instansinya. Jangan sampai pula Bapak Ibu nanti mendapatkan contoh dari instansi yang berbeda, mengikuti itu kemudian berbeda dengan yang diberikan oleh instansinya. Ya, bisa jadi nanti Bapak Ibu di TMS-kan karena dibilang format surat tidak sesuai. Kemudian untuk surat pernyataannya, ya surat pernyataan 5 poin, ini juga sama diketik. Tadi saya sudah buat, saya langsung copy dari sini. Sehingga formatnya sama. Kemudian berkas yang ketiga yang perlu Bapak Ibu unggah nanti, surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2-8 tahun. Nah, ini untuk lebih jelasnya silakan lagi lihat ketentuan Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Nah, ukurannya nanti 1000 KB, ekstensinya PDF juga. Nah, saya kasih lihat dulu contoh untuk surat keterangan bekerja. Ini kopnya saya masih menggunakan kop sekolah, karena kebetulan pelamar ini adalah bekerja di sekolah sebagai tenaga administrasi. Kemudian di bawahnya ini masih menggunakan jabatan yang menandatangani itu adalah kepala sekolah. Nah, kebetulan tadi di instansi kami ada sosialisasi bahwa nanti yang menandatangani surat keterangan bekerja dan keterangan aktif bekerja ini adalah dari kepala dinas. Sehingga Bapak Ibu silakan nanti sesuaikan di instansi masing-masing. Kalau ada sosialisasi, silakan ikuti itu. Kalau misalnya ragu-ragu tidak ada sosialisasi, silakan tanya ke BKPSDM-nya atau dinasnya. Biar jelas nanti siapa yang menandatangani untuk surat keterangan bekerja dan aktif bekerjanya ini. Nah, yang bertantangan di bawah ini adalah identitas dari yang membuat surat ini. Kemudian di bawahnya menerangkan. Nah, dengan ini menerangkan bahwa ini adalah identitas pelamar. Nah, ini ingat nanti disesuaikan juga pendidikannya. Ini poin yang perlu diperhatikan. Nah, audit kerja kan tetap di mana Bapak Ibu bekerja saat ini. Dan jabatan yang dilamar, ya disesuaikan dengan jabatan apa yang Bapak Ibu lamar. Nah, di sini menerangkan bahwa telah melaksanakan tugas sebagai tenaga non-SN pada unit kerja, ya tempat bekerja sekarang, selama 2 tahun 9 bulan, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021. Ini kebetulan mulai tanggal 4 Januari 2021 sehingga terhitung 2 tahun 9 bulan. Kalau saya lihat di contohnya di pengumuman instansi, ini surat keterangan bekerja. Di sini adalah kop unit kerja. Nah, ini tidak diberikan apakah kop sekolah apa kop dinas. Makanya nanti ditanyakan lagi Bapak Ibu biar tidak bingung. Kemudian berkas berikutnya yang Bapak Ibu perlu unggah nanti adalah kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Ini nanti JPG, maksimal ukurannya itu 500 KB, wajib juga sifatnya. Nah, untuk KTP yang nanti perlu Bapak Ibu upload adalah yang bagian depannya saja, ya, yang ada identitas Bapak Ibu. Ini nanti ingat ekstensi filenya JPG, ukuran maksimalnya 500 KB. Nah, cukup ini saja yang diupload. Nah, bagaimana jika KTP Bapak Ibu rusak atau mungkin ada pembaruan data dan belum terbit sampai saat ini? Maka Bapak Ibu silakan mencari surat keterangan di Dukcapil. Saya pernah mengalami di tahun 2019. Ketika itu saya mengalami perubahan data karena perubahan status. Pas pendaftaran, KTP saya belum terbit, sehingga tidak bisa menggunakan KTP-nya. Nah, saya mencari surat keterangan dari Dukcapil bahwa saya sudah melakukan perekaman eKTP. Nah, itu bisa dipakai. Ya, saya rasa ini tidak masalah untuk KTP. Kemudian berikutnya, surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam database non-SNBKN, masa kerjanya itu paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Nanti ukuran maksimalnya 3000 KB, ekstensinya PDF. Oke, saya kasih contoh surat keterangan aktif bekerja. Nah, sama. Ini saya masih menggunakan kop sekolah. Ini untuk surat keterangan aktif bekerja dan surat keterangan bekerja nanti sama nanti. Siapa yang wajib menandatangani, sehingga ini perlu dikoordinasikan. Yang jelas formatnya ini ya seperti ini. Ini sama yang menandatangani seperti ini, kemudian menerangkan bahwa nah ini identitas pelamar atau identitas Bapak Ibu. Ini hampir mirip dengan surat keterangan bekerja. Tetapi di sini masuk telah melaksanakan tugas sebagai tenaga non-SN pada unit kerja di tempat Bapak Ibu masing-masing dan masih aktif bekerja
sampai saat dilakukan pendaftaran seleksi P3K ini. Nah, ini untuk di bawahnya nanti juga sama menyesuaikan kepala dinas atau siapa. Nah, untuk dua surat ini silakan kalau misalnya Bapak Ibu masih ragu-ragu, silakan koordinasi dengan dinasnya ataupun dengan PSDM kabupaten setempat. Kalau surat pernyataan dan surat lamaran kan itu sudah mengikuti saja. Oke, kemudian berikutnya berkas yang perlu diunggah adalah ijazah asli. Nah, ini di-scan. Untuk ijazah, nah, ini nanti Bapak Ibu menyesuaikan. Kalau melamar menggunakan ijazah S1, silakan gunakan ijazah S1-nya atau ijazah yang diterbitkan oleh kampus di mana Bapak Ibu kuliah. Ini di-scan, scan-nya berwarna, ijazah aslinya. Nah, gimana kalau misalnya yang ada hanya fotokopian karena sudah hilang mungkin. Silakan koordinasikan dengan dinasnya. Ini masih ada waktu biar Bapak Ibu nanti tidak salah. Kalau sudah dikoordinasikan pasti nanti akan mendapatkan solusi. Nah, kalau Bapak Ibu melamar menggunakan ijazah SMA-nya atau kualifikasi pendidikan SMA-nya, ya gunakan ijazah SMA-nya. Berarti ini yang diupload. Cukup satu halaman saja ijazah SMA-nya. Ini nanti tinggal pilih saja apakah ijazah S1-nya yang dipakai untuk melamar atau ijazah SMA-nya. Silakan diikuti saja nanti kesesuaiannya itu. Jangan salah mengupload. Oke, berikutnya transkrip atau daftar nilai asli. Nah, untuk transkrip nilai sama. Kalau Bapak Ibu melamar menggunakan ijazah S1, maka silakan gunakan transkrip nilai yang diterbitkan oleh kampusnya. Tapi kalau menggunakan kualifikasi pendidikan SMA-nya untuk melamar, maka silakan upload yang ini, daftar nilai yang ada di balik ijazah SMA-nya. Ini yang diupload, satu lembar saja. Jadi jelas Bapak Ibu, biar tidak bingung lagi nanti. Dan yang terakhir, pas foto formal terbaru berlatar belakang warna merah, ukuran maksimal 500 KB, JPG, ini wajib. Oke, saya akan perlihatkan untuk foto. Di pengumuman instansi ini ada tambahan ya untuk foto. Ini dia. Pas foto terbaru, warna latar belakang merah menggunakan pakaian formal. Nah, ini sudah jelas diisi kemeja putih. Walaupun di SSCSN tadi tidak isi kemeja putih, tapi di instansinya mensyaratkan kemeja putih. Kalau seperti ini, maka gunakan kemeja putih. Jangan menggunakan pakaian kemeja yang warna lain. Nanti bisa TMS itu. Kemudian bagi pelamar yang berhijab menggunakan hijab berwarna hitam. Nah, ikuti ini ketentuannya. Nah, untuk fotonya saya perlihatkan. Nah, seperti ini. Latarnya merah, kemejanya putih. Nah, demikian Bapak Ibu. Ingat ada 8 berkas yang wajib Bapak Ibu siapkan. Semoga yang menonton video ini nanti Bapak Ibu lolos dalam seleksi P3K tahun 2024 ini. Sekian informasi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.